Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu, yaitu terkait dengan al-iman bil yaumil akhir. Salah satu dari rukun iman, yaitu al-iman bil yaumil akhir. Allah Subhanahu wa taala telah ketetapan. Di antara ketetapannya adalah ketetapan Allah terkait dengan episode kehidupan yang kita lalui. Kita berbeda dengan makhluk yang lain. Kalau makhluk yang lain, tumbuh-tumbuhan, binatang, ketika mereka sudah sampai kepada ajalnya, mereka tidak dikumpulkan, tidak dihidupkan kembali seperti kita untuk dimintai pertanggungjawaban. Berbeda dengan kita, yaitu sebagai al-insan. Allah Subhanahu wa taala betul-betul telah menetapkan seluruh episode kehidupan untuk kita, dan Allah akan menghidupkan kita untuk di episode yang kedua yang kita kenal dengan hayatul akhirah, kehidupan akhirat. Selama ini info tentang kehidupan akhirat saya rasa sudah sama-sama kita ketahui. Kita sudah mengetahui bahwasanya sehabis ini kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita akan diantar jenazah kita ke kubur. Lalu di dalam kubur kita akan mendapatkan ujian lain. Di antaranya adalah dhammatul qabr, himpitan bumi, ya kan? Di antara fitnah yang lain, kita akan diuji oleh Allah dengan dua malaikat yang akan mendatangi kita. Lalu kemudian kita akan tinggal di kubur untuk beberapa saat. Kita hidup di alam yang dikenal dengan barzah. Itu alam penantian. Kita nunggu saatnya Allah membangkitkan kita. Lalu kemudian info yang sudah kita dapatkan juga bahwasanya nanti kita akan dibangkitkan. Ketika sudah dibangkitkan dari kubur, nanti akan digiring ke mahsyar. Di mahsyar Rasulullah SAW sudah menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kesulitan-kesulitan, bagaimana dahsyatnya tantangan ujian Allah di mahsyar ini. Lalu kemudian ada hisab, lalu ada mizan, lalu kemudian setelah itu ada sirat yang Allah letakkan di atas jahanam. Kita harus melaluinya. Lalu setelah itu ada jannah, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan kehidupan yang akan kita lalui itu masih panjang. Kebanyakan kita sudah mengetahui info ini, tetapi kebanyakan kita cuek. Kita tidak merespon dengan respon yang secukupnya. Kebanyakan kita merespon hanya terkait dengan kehidupan kita yang sifatnya duniawi. Di antara bentuk respon kita, misalnya ketika Allah berikan kepada kita anak, kita punya rencana agar anak kita itu hidup bahagia di bumi. Maka kita mengambil langkah menyekolahkan anak di TK, berapapun biayanya. Lalu kita sekolahkan di SD, berapapun biayanya. Lalu SMP, SMA, perguruan tinggi, dan semua maunya kita itu semua sekolah unggulan.
itu menunjukkan bahwa kita sangat merespon salah satu dari episode yang ditetapkan oleh Allah terkait dengan kehidupan yang kita lalui. Tetapi kebanyakan kita kurang merespon dengan sungguh-sungguh untuk episode kehidupan setelah ini. Masya Allah, sampai-sampai kita mendengar nasihat dari orang-orang soleh sebelum kita, ketika mereka melihat banyak manusia, meskipun orang Islam ya, kok bisa tidur, kok bisa tidur sampai nyenyak itu. Padahal kalau mereka mengetahui bagaimana di atas mereka surga itu sedang disiapkan oleh Allah, sedang dihias, bagaimana neraka di bawah mereka sedang dinyalakan. Orang kalau mengetahui dua situasi itu, kok sempat-sempatnya tidur ya kan? Bahkan sudah dibangunkan, bangun pengen tidur lagi. Masya Allah, betul-betul. Maka dari itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mencoba pada kesempatan yang berbahagia ini mendalami kembali terkait dengan rukun. Salah satu dari rukun iman ini yaitu al-iman bil yaumil akhir. Muncul pertanyaan yaitu limada? Kenapa harus ada al-iman bil yaumil akhir? Allah Subhanahu wa taala setelah menetapkan untuk kita kehidupan setelah kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, dan Allah begitu juga Rasulnya memberitahukan kepada kita info yang menurut saya lebih dari cukup ya kan? Lalu mewajibkan kita untuk mengimaninya. Lalu setelah kita mengimaninya, kita diwajibkan untuk mempersiapkan segala macam kemungkinan yang akan kita lalui dalam setiap episode kehidupan setelah ini. Dan ternyata subhanallah, kalau kita tahu manfaat dari mengingat kembali, mentadaburi, memikirkan, mentafakuri kembali tentang al-yaumil akhir, di antara manfaatnya adalah yahussu ala amalis sholihat. Jadi manfaatnya nanti kita akan mendapatkan motivasi dalam hal amal soleh. Ini di antara manfaatnya, hati kita akan termotivasi untuk mengerjakan amal soleh. Apalagi ketika kita menghadirkan ayat salah satu di antaranya yang ada di surat Al-Anbiya ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nada'ul mawazinal qist liyaumil qiyamah. Dan kami akan meletakkan timbangan yang tepat, yang adil. Kapan itu? Liyaumil qiyamah, yaitu pada hari kiamat. Dan timbangan yang adil ini betul-betul memberikan jaminan kepada setiap jiwa, seperti yang Allah ungkapkan di kalimat yang selanjutnya, fala tuzlamu nafsun syai'a. Tidak ada satu jiwa pun yang dianiaya. Tidak ada satu jiwa pun yang dianiaya, yang dizolimi, yang teraniaya. Ini betul-betul timbangan yang Allah letakkan ini, betul-betul timbangan yang memberikan jaminan untuk tidak ada seorang pun yang akan terzolimi. Wa in kana misqala habbatin min khardal, bahkan meskipun sebuah amal itu sangat kecil, digambarkan di dalam ayat ini, meskipun hanya sekecil misqala habbah,
sekecil biji sawi yang sangat kecil itu. Apa kata Allah? Ataina biha, kami akan mendatangkan apa yang Allah akan datangkan, yaitu balasannya. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah bina, yaitu Allah Subhanahu wa taala sebagai hasibin, zat yang akan menghisap. Itu hanya satu, yaitu Allah, zat yang maha tunggal, akan menghisap semua makhluknya, manusia dan jin, dan tidak ada satupun yang dizalimi. Ini informasi ini Allah sampaikan kepada kita, lalu disempurnakan lagi dengan ayat yang lain di surat Thaha. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum, dan seluruh wajah itu tunduk kepada zat yang maha hidup, yang maha mengurus seluruhnya ini. Wa qad khaba man hamala zulma. Allahu akbar. Khaba itu sungguh benar-benar telah dianggap khaba, rugi, gagal. Siapa itu? Man hamala zulma, yaitu orang yang kembali ke akhirat dengan membawa sesuatu, membawa kezaliman. Lalu kemudian disempurnakan oleh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Man kanat lahu mazlamah li ahadin, man kanat lahu mazlamah li ahadin min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm. Siapa yang punya tanggungan kezaliman kepada seseorang. Jadi kalau kita pernah punya perbuatan zalim kepada seseorang, baik terkait dengan min irdihi, terkait dengan kehormatannya, misalnya pernah terucap dari lisan kita itu ucapan cercaan kepada teman kita ini, itu adalah ucapan zalim. Urusan ini urusannya besar, Pak, betul-betul besar. Meskipun hanya ucapan, tapi kalau membuat saudara kita itu merasa tersakiti dengan kalimat itu, masya Allah, itu sangat besar sekali. Kata Rasulullah SAW, siapa yang punya mazlamah, punya hutang, tanggungan kezaliman kepada seseorang, baik tanggungan kezaliman itu terkait dengan kehormatannya atau syai'in, atau terkait dengan yang lainnya, mungkin harta atau yang lain-lain, maka dari itu falyatahallalhu minhul yaum. Rasul menyuruh kita untuk mengambil tindakan. Tindakannya apa? Agar kita mendatangi teman kita itu, agar beliau menghalalkan apa? Perbuatan zalim kita terhadap beliau. Jadi Rasul menyuruh kita untuk menyelesaikannya sekarang. Al-yawma, jadi sekarang, maksudnya ketika kita hidup di dunia kita selesaikan. Ya Allah, nah bagaimana kita akan mengevaluasi ucapan-ucapan kita yang kira-kira membuat orang lain itu, masya Allah, tersinggung, apalagi tersakiti. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana menyelesaikannya. Berarti harus kita datangi orang tersebut, lalu kita memohon untuk dihalalkan oleh beliau. Qabla alla yakuna dinarun wala dirham, sebelum datang saat dimana ketika itu sudah tidak ada dinar dan dirham. Untuk menyelesaikan kezalimannya, kita sudah nggak punya dinar dirham, nggak bisa lagi menyelesaikan. In kana lahu amalun sholih ukhidha minhu biqadri mazlamatihi, maka kalau sudah nggak ada dinar dirham, andalannya adalah amal soleh kita. Amal soleh kita akan diambil oleh Allah, lalu diapakan oleh Allah? Diberikan kepada orang yang kita zalimi itu.
Masya Allah, amal soleh itu kan aset, aset yang sangat kita butuhkan di akhirat. Nah, ketika kita sedang membutuhkan aset itu, ternyata diambil oleh Allah, diberikan kepada orang lain, bagaimana coba? Pasti hati kita akan merespon sedih dan bermacam-macam perasaan seperti itu, Pak. Kecewa, ya kan? Kita mengumpulkan amal soleh di sini, ternyata diambil untuk, dan kebanyakan kita karena menjalani hidup ini dengan tidak berusaha memproses petunjuk ini untuk kita sikapi, sehingga kita menjalani hidup di dunia, tetapi penjiwaan ukhrawi kita belum kuat, hanya disibukkan dengan sekali lagi kesenangan duniawi, kesenangan lagi. Masya Allah. In kana lahu amalun sholih ukhidha minhu biqadri mazlamatihi. Jadi kalau dia punya amal soleh, amal solehnya diambil untuk melunasi kezaliman dia kepada orang tersebut. Coba kalau yang dizalimi itu orangnya banyak, baru satu kata tetapi menyakiti banyak orang, kan harus semuanya dilunasi itu. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Wa illam takun lahu hasanat, kalau orang tersebut itu tidak punya kebaikan, apa coba tindakan Allah? Tindakan Allah adalah ukhidha min sayyiati sahibihi fahummila alaihi. Maka keburukan orang yang kita zalimi itu, keburukannya akan diambil oleh Allah. Berarti keburukannya dia hilang karena diambil, lalu ditimpakan ke kita. Nauzubillah, nauzubillah, summa nauzubillah. Ini hadis sahih, ya kan? Lalu kemudian disempurnakan dengan hadis sahih Muslim, yaitu tentang orang yang bangkrut. Kalau ini hadis yang tadi global, ini lebih detail lagi dalam hadis sahih Muslim ini. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Sahabat langsung merespon, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak punya dinar, dirham, dan yang nggak punya harta, nggak punya apa-apa. Itulah orang yang bangkrut menurut kami. Ternyata Rasulullah SAW memunculkan definisi yang tidak seperti terbayangkan oleh para sahabat. Al-muflisu min ummati, orang muflis dari umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamah, yaitu orang yang datang pada hari kiamat bisolatin wasiyamin wazakat. Coba, ini datang pada hari kiamat dengan membawa amal soleh. Rasul menyebutkan bisolatin wasiyamin, solat, ya kan, amal unggulan. Lalu kemudian siam, amal unggulan lagi, zakat, amal unggulan. Tetapi dia membawa yang lain-lain. Ya'ti waqad syatama hadza. Dia datang juga dengan membawa amal yang tidak soleh, yaitu dulu ketika di dunia pernah mencerca, muncul kalimat yang mencerca, menyinggung orang lain tuh. Masya Allah. Salah satu contoh kasus saja kita lihat betapa luar biasanya kalimat yang keluar dari lisan kita itu. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengucapkan kalimat yang mengomentari, kalau nggak salah satu istri Rasul yang lain, yaitu siapa namanya itu, Kipti Maria ya, Sofia ya, Sofia. Karena Sofia itu badannya kalau salah lebih kecil, agak pendek. Aisyah mengungkapkan kalimat yang menunjukkan fakta, memang dia begitu, tapi itu sebenarnya cercaan. Apa coba? Rasulullah SAW langsung murka dan mengucapkan, laqad qulti kalimah, engkau telah mengucapkan kalimat. Seandainya kalimat kamu itu dimasukkan ke laut, maka rasa laut itu berubah. Coba, satu kata, Pak. Jadi bagaimana Allah melihat sesuatu itu dengan al-haqqu, itu sedemikian luar biasa agungnya. Makanya ketika Rasulullah menasihati kita,
Man kana yu'minu billahi fal yaumil akhir, siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, maka falyaqul khairan aw liyasmut. Nasihat Rasul hanya dua bagi orang yang percaya kepada Allah dan hari pembalasan, hari akhir, hendaknya mengucapkan yang baik atau diem. Ucapkan yang baik atau diem. Rasul tidak ngasih pilihan yang lain. Ucapkan yang baik atau diem. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ya'ti waqad syatama hadza, mencerca itu dianggap kezaliman, utang. Lalu kemudian wa qadhafa hadza, menuduh. Menuduh itu juga perbuatan zalim. Apalagi tidak ada bukti. Asal keluar mulut saja kan main tuduh. Jangan, hati-hati, kita harus hati-hati. Masya Allah. Apa artinya sholat kita, puasa kita, ibadah kita, kalau kita tidak mengendalikan lisan kita ini kan, ya kan, mending diam daripada kita tidak mampu mempertanggungjawabkan. Qadhafa hadza, lalu kemudian wa akala mala hadza, memakan harta orang. Jadi memakan harta orang, Masya Allah, kita memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Kita jangan hanya menganggap kan cuma sedikit, ya kan? Kalau makannya cuma sedikit, apalagi cuma satu biji kurma atau apa misalnya kan, remeh. Kita melihatnya jangan hanya sedikitnya, tapi lihatnya ini hak apa ini batil. Kalau ini jadi hak atau batil, itu menjadi besar cara pandang itu. Kenapa? Karena ketika Allah itu menimbang, Masya Allah, yang ditimbang kebaikan keburukan itu, meskipun seberat misqali zarratin, zarrah yaitu biji yang paling kecil, itu akan ditimbang. Ada satu kisah di dalam sirah yang seorang sahabat ikut berjihad. Lalu kemudian, Masya Allah, kena senjata musuh. Lalu kemudian sahabat yang lain langsung mengomentari positif. Waduh, beruntung sekali sahabat ini mendapatkan husnul khotimah, mati syahid. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah menolak ucapan para sahabatnya, dan Rasulullah mengucapkan kalimat, wa inna syamlah allati akhadhaha yauma Khaibar lam tusibhal maqasim la tashtailu alaihi nar. Sesungguhnya syamlah, syamlah itu pakaian, kain, ya kan? Dia mengambil dari ghanimah perang Khaibar, hanya kain saja, dia tertarik lalu diambil. Padahal dia ikut berjuang, punya jatah. Tapi kan dia ngambil sebelum dibagi. Itu wenang, bukan wenang dia. Itu wenang siapa? Amir, yaitu pemimpin. Tapi dia ngambil dulu, ngambil. Kata Rasul, wa inna syamlah allati asabaha yauma Khaibar lam tusibhal maqasim la tashtailu alaihi nar. Kata Rasul, itu nanti akan menyala, berubah menjadi api. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kita ingin belajar dari sisi hidayatut taufik, itu ternyata para sahabat itu sangat kuat sekali. Kalau kita hidayah taufik kita lemah, ya kan? Lemah. Maka motivasi di iman harus terus-menerus kita memastikan aset iman bertambah, aset iman bertambah. Di antara bukti aset iman bertambah, nanti kita menemukan bukti di dada kita, yaitu dari sisi motivasi. Ketika motivasi itu meningkat semakin kuat, itu tanda aset iman itu bertambah. Kalau motivasi itu tambah kuat, maka semangat beramal soleh juga tambah kuat. Dan memang iman itu kayak begitu. Masya Allah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika beliau kedatangan tamu dan tamu ini membawa makanan, langsung Abu Bakar karena dipersilakan makan. Setelah dimakan, tamu ini bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, tahukah engkau makanan yang engkau makan ini? Saya tidak tahu
Memang ada apa? Ini adalah makanan hasil usaha saya dulu ketika masih jahiliyah. Yaitu apa? Takahantu fil jahiliyah. Dulu ketika masih jahiliyah, profesi saya sebagai dukun, ya kan? Dukun itu dalam Islam batil. Jadi dia mendapatkan harta dari cara yang batil. Padahal itu dia masih jahiliyah. Seharusnya secara ilmu, kalau dia belum masuk Islam, ketika masuk Islam sudah dihapus yang lama kan? Karena beliau diberitahu kalau ini adalah harta hasil jahiliyah itu, praktek perdukunan, maka langsung beliau panik dan berusaha untuk mengeluarkan makanan yang sudah dia makan itu. Dia bingung, lalu ditanya oleh mantan pembantunya ini, "Malaka ya Abu Bakar? Ada apa dengan engkau wahai Abu Bakar?" Kata Abu Bakar, "Saya harus mengeluarkan makanan ini dari perut saya. Gimana caranya?" Akhirnya diajari oleh pembantunya ini, caranya apa? Minum. Kasih minum yang banyak, lalu kemudian dimuntahkan, dipaksa dimuntahkan sampai akhirnya muntah, Pak. Jadi Abu Bakar punya pengalaman mengeluarkan makanan dari dalam perut yang sudah masuk. Masya Allah. Lalu beliau berkata, "Demi Allah, seandainya makanan ini tidak bisa keluar kecuali harus bersama dengan nyawa saya yang keluar, berarti meninggal, saya akan jalani itu." Coba. Karena beliau sudah tahu kalau ada harta masuk ke dalam perut kita itu harta yang haram, maka fannaru aula bihi. Maka yang lebih utama untuk menyelesaikan urusannya adalah api, ya kan? Ini fakta ilmiah, ini kebenaran. Makanya kita harus menyelesaikannya di sini sebelum waktunya habis, ya kan? Kalau kita pernah mengambil harta dari orang lain, maka berangkat dari hadis Bukhari tadi, falyatahallalhu minhu, hendaknya kita minta untuk dihalalkan, ya kan, dari orang yang punya hak itu, dan menyelesaikannya harus sekarang. Jangan nanti udah kayaknya nanti kalau kita meninggal dunia nanti akan dikubur, nanti lalu kemudian imamnya mengatakan, "Bagaimana menurut kalian jenazah ini? Khair, ya kan?" Apa kita puas dengan penyelesaian yang begitu? Karena kita kembali dengan Allah, urusannya detail sekali, Pak. Urusannya detail. Maka dari itu, subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi kita mencoba menyelesaikan, ya. Kezaliman yang telah lalu kita selesaikan. Kalau sudah selesai, jangan sekali-kali mendekati kepada, dan selalu Al-Quran, karena Al-Quran itu betul-betul ingin menjaga kita. Wala taqrabu, jangan mendekati peluang-peluang potensi perbuatan zalim, ya kan? Dalam konteks harta misalnya, wala taqrabu malal yatim, kalian jangan mendekati hartanya anak yatim. Karena harta anak yatim itu sangat menggiurkan, karena pemiliknya itu masih balita. Karena pemiliknya masih balita, hartanya rentan untuk dipakai siapa saja, ya kan? Sehingga ibarat harta itu tidak bertuan. Masya Allah, banyak sekali kasus, ya kan? Anak yatim yang hartanya berantakan gara-gara diembat oleh orang lain, ya kan? Allahu Akbar. Ketika dia dewasa, ternyata sudah tinggal sisa-sisa saja. Masya Allah, kasihan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke hadis Sahih Muslim yang tadi, yaitu syatama hadza, mencerca, qazafa hadza, menuduh, akala mala hadza, memakan harta, daraba hadza, memukul, ya kan? Memukul, betul-betul Masya Allah, memukul. Saya tidak tahu kalau kita pernah punya dosa memukul orang. Memang harus kita cari orang itu dan kita minta maaf. Kalau bisa kita minta kisos, ya kan? Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu ketika di peristiwa apa? Di peristiwa ketika beliau haji wada. Beliau betul-betul menyampaikan nasihat kepada para sahabatnya, siapa yang pernah merasa saya zolimi, silahkan datang untuk menyelesaikan urusannya dengan saya. Siapa tahu ini adalah kesempatan terakhir, ya kan?
Akhirnya, masya Allah, datanglah seorang sahabat ya kan, yaitu yang bernama Sawad, datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya orang yang pernah engkau zolimi. Masya Allah, para sahabat tahu sahabatnya ini datang ke Rasul lalu kemudian menuntut balas, padahal Rasul usianya sudah sepuh, sudah tua, sudah 60 lebih kan, 60 tahun lebih, sudah capek jihad. Masya Allah, kok tega-teganya sahabat. Lalu dia menyampaikan, yaitu ketika itu sedang akan berjihad, engkau membariskan kami dengan apa? Dengan tongkat. Engkau memukul perut saya pakai tongkat. Paling ya komandan mau meluruskan barisan pakai tongkat, lurus-luruskan gitu saja kan, enggak pakai kenceng begitu, enggak ya kan, paling. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Akhirnya Rasulullah siap ya kan untuk dikisos ya kan, untuk dipukul perutnya. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, engkau memukul saya, perut saya, ketika itu saya tidak mengenakan baju, sehingga apa, tongkat itu, pukulan itu mengenai kulit perut saya. Kalau begitu berarti kisos itu harus persis, berarti perut Rasul harus dibuka ya kan. Masya Allah, ternyata apa, oleh Rasul perutnya dibuka, tongkatnya sudah dipegang sahabat, itu suruh pegang oleh Rasul, ini tongkatnya, silahkan kamu. Apa coba, ternyata sahabat ini mengucapkan, ya Rasulullah, siapa yang tega memukul kamu? Langsung beliau memeluk Rasul, perutnya dipeluk, dan beliau ingin, karena itu yang diinginkan, beliau ingin agar apa, kesempatan terakhir apa, kulit sahabat ini nempel dengan kulitnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata beliau ingin balasnya itu hanya begitu saja. Ya Allah, jadi betul-betul Allah menyampaikan di ayat tadi di surat Al-Anbiya, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Jadi kami letakkan timbangan yang tepat. Timbangan ini memberikan jaminan. Jaminannya apa? Fala tuzlamu nafsun say'a. Tidak ada satu jiwa pun yang akan terzolimi, teraniaya. Karena ini betul-betul pasti akan terjadi, maka dari itu bagaimana kita berusaha untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari petunjuk ini ya kan, dan mengambil manfaatnya bukan nanti, sekarang ini. Manfaatnya sekarang ini. Bagaimana akal kita, hati kita betul-betul hanya disibukkan, pertama adalah untuk menyelesaikan hal-hal yang zalim ini ya kan, baik kepada istri kita, pertama mungkin kepada orang yang terdekat dengan kita, dengan anak kita. Kita harus membiasakan minta maaf sama anak kita. Mungkin kebanyakan kita mungkin nggak tahu seperti apa dengan pola hubungan dengan anak. Mungkin banyak di antara kita yang berpikirnya seharusnya yang minta maaf bukan kita, anak kita ya kan, karena bikin jengkel terus ya kan. Enggak, menurut saya kita mencoba membiasakan gampang memohon maaf dan gampang memaafkan, karena itu adalah sifat orang yang muttaqin. Jangan sampai kita berat sekali untuk minta maaf, berat, lalu kemudian untuk memaafkan lebih berat lagi biasanya. Karena kalau sudah aduh sakitnya itu di sini. Karena suka ada yang bertanya, ya Pak Ustadz, gimana kalau kita sudah memaafkan tetapi orang tersebut masih terbayang-bayang saja dosanya orang itu sama kita. Secara formal sudah memaafkan, tapi masih bekasnya itu di sini ya kan. Nah itu proses tazkiyah. Seharusnya betul-betul kita bersih ya kan. Maka dari itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu ini valid ya kan. Dan Rasulullah menjelaskan tentang pola penyelesaiannya nanti di episode kehidupan yang kedua di alam akhir. Yaitu apa? Sholat kita, puasa kita, zakat kita akan diambil oleh Allah untuk melunasi hutang-hutang kita kepada orang lain. Nah ketika sholat kita habis untuk melunasi hutang, puasa kita habis untuk melunasi hutang,
Zakat kita habis untuk melunasi hutang, ya kan? Hutang mulut kita mencerca orang, hutang mulut kita menuduh orang, hutang kita memakan harta orang, ya kan? Ini dipakai untuk bayar sampai habis, ternyata masih ada orang yang datang menuntut, dia masih punya hutang ya Allah kepada saya. Ya Allah, ternyata masih banyak, ya kan? Terutama yang lebih berat itu pemimpin itu, ya kan? Karena tanggung jawabnya itu kepada semua yang dipimpin. Lalu kalau semuanya nuntut bagaimana? Sementara stok kebaikannya itu minimalis. Aduh, itu nggak usah pakai mikir yang jelimet-jelimet, sudah ujungnya bakal tersungkur dia, ya kan? Nah, ketika modal amal soleh habis, utang masih ada, akhirnya Allah menyelesaikannya dengan apa? Dosa orang lain itu oleh Allah diambil, lalu ditimpakan ke kita, ya kan? Ditimpakan ke kita. Nah, inilah ilmunya Nabi yang beliau istilahkan dengan al-muflis, yaitu orang yang bangkrut, ya kan? Orang yang bangkrut itu. Maka dari itu, ayat dan hadis yang sudah kita dengar ini, kita mencoba merespon, dan responnya itu sekarang. Bagaimana responnya? Respon tadi terhadap mazlamah, yaitu perbuatan yang zolim, itu kita mencoba, kita berpikir apa ya kezoliman yang pernah saya kerjakan, mungkin kepada orang tua kita dulu, itu kita pikirkan, kita renungkan. Nanti kalau kita niati, itu nanti akan Allah munculkan, insya Allah. Jadi kalau ada niat tobat dari dalam hati kita, insya Allah nanti akan munculkan. Tapi kalau kita tidak menyengaja untuk mencoba mengingat-ingat, biasanya itu nggak muncul itu, Pak. Tapi kalau kita ada usaha sungguh-sungguh, karena ini janji dari Allah di akhir surat Al-Ankabut, ini bagian dari mujahadah ya. Di akhir surat Al-Ankabut ada ayat, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sungguh orang-orang yang jahadu, berjuang bersungguh-sungguh di jalan kami. Di antara penjelasan jahadu fina itu adalah bagaimana usaha kita untuk memenuhi ilmu hak, yaitu apa? At-taubah, ya kan? Dan itu dimulai dari kita mencoba mengingat kesalahan-kesalahan kita, kemaksiatan atau kezoliman. Lalu setelah ingat, kita mencoba untuk menyelesaikannya. Kalau kezoliman dengan siapa, dengan apa, ya kan? Karena memang perintahnya begitu. Falyatahallalhu minhu al-yauma. Hendaknya kita menyelesaikannya, memohon kepada orang tersebut untuk menghalalkannya. Kalau kita masih punya uang, mungkin kita bayar dengan uang kita. Kalau kita tidak punya apa-apa, kita minta merengek-rengek kepadanya untuk dihalalkan. Kalau dia tidak menghalalkan kecuali harus kita bayar dengan tenaga, kasarannya mungkin ya, saya siap menjadi pembantu kamu untuk membersihkan rumah kamu, nyucikan baju kamu, asalkan perbuatan zalim saya kepada kamu nanti dianggap selesai dengan itu. Menyelesaikannya kayak begitu, kira-kira kayak begitu, ya Allah. Nah, kebanyakan kita itu cuek dengan hal-hal yang seperti ini. Kita perhatian kepada sholat yang sifatnya ritual kuatnya ini, tetapi terkait dengan urusan mazlamah, perbuatan zalim, ini kita kurang. Lalu kemudian yang kedua, yaitu terkait dengan amal soleh. Karena bagian dari kesempurnaan tobat adalah wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, yaitu ikutilah perbuatan keburukan itu dengan kebaikan. Karena kebaikan itu nanti akan menghapus keburukan. Karena hitung-hitungannya kalau keburukan itu 1, maka kebaikan itu 1 dikalikan 10 kali lipat, itu minimal. Maka kita memperbanyak bagaimana kesibukan kita, sibuk untuk menghadirkan niat-niat yang baik. Lalu kemudian setelah banyak niat kebaikan kita hadirkan, mungkin dicatat, lalu kita sibuk untuk menjalankan niat-niat yang baik ini. Jadi kita hanya sibuk.
Kalau akal dan hati kita sibuk dengan hal yang seperti ini, maka hati kita nanti tidak tersibukkan oleh allazi waswisu fi sudurin nas. Jadi porsi itu akan tertekan, dia akan menjadi berkurang, termasuk nafsu yang tuwaswis itu juga akan tertekan juga, sehingga kesibukannya betul-betul hanya amanu wa amilus sholihat, bahkan watawasau bil haq dan watawasau bis sabr. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kira-kira beberapa hal yang bisa kita angkat pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala betul-betul menyempurnakan hidayahnya untuk hati kita, sehingga kita bisa memanfaatkan sisa-sisa waktu yang Allah berikan kepada kita ini dengan lebih baik lagi, dengan lebih maksimal lagi, sehingga betul-betul kita kembali kepada Allah dengan apa? Dengan membawa apa? Timbangan kebaikan yang lebih berat dan berbobot dari yang lain insyaallah. Ini saja, jazakumullahu khairan wa minkum. Mari kita sempurnakan ngaji kita dengan membaca kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.